Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan kali ini kita akan coba memahami konsep dari standar intervensi keperawatan Indonesia atau disingkat SIKI. Namun kita coba dari latihan soal dan pembahasannya. Oke, baik, kita langsung saja ya. Oke, kita mulai ya. Kasus 1. Perawat X memasang bed rail. Artinya ini bed rail ini pengaman di tempat tidur ya, yang di samping tempat tidur supaya pasiennya tidak jatuh gitu. Pada tempat tidur pasien supaya menghindari pasien jatuh dari tempat tidur. Maka tindakan perawat X tersebut termasuk ke dalam intervensi A. Direct care intervention, B. Indirect care intervention, C. Nurse initiated intervention, healthcare provider initiated intervention, atau semua jawaban salah. Saya pikir ini nanti kita akan lihat ya. Untuk yang E ini mungkin kurang tepat ya. Untuk menjawab soal seperti ini, kita lihat dulu definisi dari arti dari kata-kata option ini. Oke, teman-teman mungkin bisa lihat lagi di materinya ya, di PPT-nya. Oke, saya ulas sedikit bahwa yang pertama direct care intervention, artinya direct itu secara langsung gitu ya. Contohnya kita mau melakukan penggantian balutan, merawat luka gitu, itu adalah contoh intervensi yang langsung dikerjakan kepada pasien. Ada interaksi dengan pasiennya gitu ya, itu yang dikatakan dengan indirect intervention. Nah, yang kedua adalah intervensi yang dilaksanakan tanpa berinteraksi langsung dengan pasien, namun dilaksanakan demi pasien. Contohnya keamanan pengendalian infeksi. Contoh realnya seperti apa? Keamanan, contohnya kita memasang handphone gitu ya, itu juga untuk keamanan pasiennya gitu ya, mencegah infeksi pada pasiennya. Dari pasien 1 kita lepas handphone-nya, mau ke pasien 2 kita pakai handphone yang baru. Memasang masker itu juga bentuk intervensi namun tidak langsung kepada pasien. Itu contoh-contohnya. Keamanan contohnya obat-obatan gitu ya, yang memang resiko tertukar, kita kasih label gitu ya, ini pasien X gitu, untuk pasien X, ini pasien Y gitu ya. Itu salah satu intervensi untuk keamanan secara tidak langsung. Yang selanjutnya adalah intervensi yang diinisiasi oleh perawat untuk mengatasi diagnosis keperawatan. Kalau saya mencontohkannya mungkin seperti ini ya. Ada inisiatif dari pasien, dari perawat. Misalnya diagnosisnya adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Kita coba posisikan pasiennya gitu ya, supaya tidak kesusahan untuk batuk gitu ya. Kalau posisinya misalkan agak sedikit head up gitu ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah health provider initiated intervention. Ini yang paling mudah nih, yang biasanya kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Contohnya obat, pemberian obat itu kan diinstruksikan oleh dokter, kita yang melakukannya gitu ya, seperti itu. Nah, untuk menjawab kasus ini berarti kita sudah tahu nih, direct itu secara langsung, indirect tidak langsung. Pada kasus ini
memasang bed rail. Intervensinya itu adalah untuk keamanan pasien, maka itu salah satu contoh dari indirect, artinya tidak langsung intervensi kita, namun tujuannya sama untuk perawatan pasien gitu ya. Berarti jawaban yang betul adalah B gitu ya. Oke, kita lanjut ke kasus nomor 2. Seorang perawat melakukan intervensi pada manajemen nutrisi dengan cara melakukan tindakan oral hygiene sebelum makan pasien. Maka intervensi tersebut termasuk ke dalam tipe intervensi. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah tipenya. Maka kita harus tahu dulu tipe-tipe intervensi itu apa saja. Nah, secara teori tipenya itu ada 4: kolaborasi, observasi, terapeutik, dan edukasi. Maka kalau kita cocokkan dengan jawaban ini, mandiri, observasi, edukasi, kolaborasi, terapeutik, yang pertama mandiri itu tidak ada. Dia masuknya ke dalam terapeutik gitu ya. Nah, ini kita coba telaah kasusnya. Memberikan oral hygiene gitu ya, itu adalah observasi atau bukan? Bukan. Edukasi juga tidak termasuk. Kolaborasi apalagi? Berarti yang betul adalah terapeutik gitu ya, terapeutik bentuknya. Oke, kita lanjut. Nah, di kasus nomor 3 ini contoh berikut ini intervensi utama pada masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif. Intervensinya apa saja? Kita perlu garis bawahi ini. Intervensi utama. Ada intervensi utama, ada yang pendukung. Maka kalau lihat yang seperti ini, kita harus tahu di buku psikinya. Nah, di dalam buku psiki untuk bersihan jalan napas tidak efektif tuh ada 3 untuk utamanya. Latihan batuk efektif, manajemen jalan napas, pemantauan respirasi. Sisanya adalah pendukung. Maka dari kasus ini kita cocokkan saja. Edukasi fisioterapi dada nggak ada. Manajemen jalan napas buatan juga nggak ada. Latihan batuk efektif ada, berarti ini yang betul. Pemberian obat intrapleural, ini adanya pemberian posisi ya, nggak ada ya di sini di utama. Terus pengaturan posisi adanya di pendukung, berarti yang betul adalah ini. Oke, kita lanjut ke kasus nomor 4. Seorang perempuan berusia 71 tahun. Nah, ini kasusnya ya. Dirawat sejak 3 hari yang lalu dengan nyeri dada dan sesak napas dirasakan sejak 4 hari yang lalu. Yang dirasakan hilang timbul dan tembus ke belakang. Ini pasien-pasien jantung ya. Hasil pengkajian, pasien mengatakan nyeri dada skalanya 6 disertai sesak napas, ronsi positif. Keluarga mengatakan pasien positif mungkin ronsi kedua lapang paru ya. Keluarga mengatakan pasien sejak setelah mandi pagi dan pasien dirawat bypass jantung 10 tahun lalu, pernah dirawat artinya ya. Ada riwayat penyakit jantung. Hasil ekokardiografi mungkin ini ya, didapatkan EF 60%. EF ini adalah kepanjangan dari ejection fraction, artinya adalah kemampuan jantung untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh itu hanya 60%. Artinya kemampuannya sudah turun. Ini yang jadi kata kuncinya. Gangguan fungsi diastolik. Apakah intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Nah, di sini kan ada EF 60%. Artinya kemampuan jantung untuk memompahkan ke seluruh tubuh itu sudah menurun. Maka intervensi yang harus dilakukan prioritasnya apa?
pasang oksigen. Nah, kita telah apakah ada data oksigen RR gitu yang di sini SpO2. Nah, EKG tiap 4 jam. Apa rasionalnya untuk EKG tiap 4 jam? Apakah ada data EKG yang abnormal atau aritmia? Tingkatkan mobilisasi. Dengan EF segini kita harus mobilisasi, saya rasa kurang tepat ya. Meningkatkan aktivitas, malahan sedangkan jantungnya sendiri kemampuannya 60%. Ajarkan teknik napas dalam. Napas dalam, oke, boleh ya mungkin, tapi yang ditanyakan adalah prioritas. Yang terakhir adalah bed rest, artinya istirahat di tempat tidur gitu, nggak boleh kemana-mana dulu, bahkan untuk ke kamar mandi pun mungkin disediakan pivot. Nah, pada kondisi-kondisi yang seperti ini, pasien jantung EF-nya 60%, kita coba edukasi pasiennya untuk tetap bed rest di tempat tidur terlebih dahulu, jangan banyak beraktivitas dulu gitu. Maka inilah yang menjadi intervensi prioritasnya ya. Nah, bed rest lah yang betul gitu ya. Oke, mungkin itu sedikit contoh-contoh soal untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan intervensi keperawatan atau ya tindakan-tindakan sesuai dengan standar intervensi keperawatan Indonesia. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.